Halo buat Mini dan teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, seksi C, yang beranggotakan saya Helen Sandrika, dan juga teman-teman saya di sini ada Aurelia Quintanella dan juga Veronica Iren Priscilla. Dalam video ini akan membahas materi mengenai equity financing and dilutive securities and earning per share. Pada bagian pertama dari video ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai equity financing. Di dalamnya akan menjelaskan mengenai ordinary shares dan treasury shares, dividen, dan convertible preference shares. Lalu di bagian kedua, baru kami akan membahas mengenai dilutive securities and EPS, yang di dalamnya menjelaskan mengenai basic EPS dan dilutive EPS. Nah, kita mulai ke penjelasan mengenai equity financing. Seperti yang kita ketahui, jenis saham itu ada 3. Yang pertama adalah saham biasa, atau pada bab ini dapat disebut dengan share capital ordinary. Lalu yang kedua saham preferen, yang disebut dengan share capital preference. Dan yang ketiga adalah saham treasury, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, pada bab ini juga kita akan mengenal satu akun baru yang disebut dengan share premium ordinary atau share premium preference. Keduanya bisa muncul dalam soal-soal yang ada di bab ini. Akun share premium merupakan selisih yang muncul karena adanya perbedaan antara harga jual saham ordinary atau saham preference ketika terbit dengan nilai nominal dari saham ketika transaksi penjualan. Saldo dari akun share premium ini tidak akan bisa negatif. Selisih yang negatif akan dibebankan ke akun retained earnings. Nah, pada penerbitan saham, ada beberapa transaksi yang dapat menjadi pengurang dari saldo akun share premium. Antara lain biaya seperti underwriting cost, accounting and legal fee, taxes, dan pricing cost. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai treasury stock. Treasury stock merupakan saham biasa yang ditarik atau dibeli kembali oleh perusahaan. Jika perusahaan menjual kembali treasury stock-nya, jika ada selisih antara nilai nominal dengan harga jual, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai akun share premium treasury. Lalu ada 2 metode yang akan kita pelajari untuk mencatat pembelian treasury stock, yaitu metode cost atau cost method dan metode PAR atau PAR method. Selanjutnya penjelasan mengenai dividen akan dilanjutkan oleh Helen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dividend policy. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu ada beberapa jenis dividen. Yang pertama ada cash dividend, yang kedua share dividend, yang ketiga property dividend, dan juga yang keempat ada liquidating dividend. Nah, ada beberapa alasan perusahaan membayar dividen sesuai dengan retained earnings yang tersedia. Yang pertama ada perjanjian dengan kreditur, yang kedua memenuhi persyaratan perusahaan, kemudian juga untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, dan yang keempat adalah untuk memperlancar pembayaran dividen. Nah, sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan pembagian dividen, ada beberapa keputusan yang harus dilakukan oleh perusahaan, antara untuk membagikan dividen ataupun untuk melimpahkan biaya dividennya ini ke dalam retained earning untuk melakukan ekspansi atau pertumbuhan perusahaan agar mencapai laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanggal penting pembayaran dividen. Ada 3 tanggal yang dilakukan dalam pembayaran dividen. Yang pertama ada tanggal pengumuman, yang kedua ada tanggal pencatatan, dan yang ketiga ada tanggal pembayaran. Nah, dividen yang sudah diumumkan ini dinyatakan sebagai liability atau kewajiban perusahaan sebelum terjadi pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai share dividend dan juga share split. Nah, share split sendiri itu adalah pemecahan nilai saham untuk mengurangi nilai pasar saham. Di sini ada beberapa perbedaan antara share split dan juga share dividend. Kalau dari share split sendiri, transaksi ini akan meningkatkan jumlah outstanding share, tapi menurunkan nilai par atau nilai per saham. Namun, di dalam transaksi ini tidak akan ada journal entry dari share split. Tapi kalau untuk share dividend, walaupun tetap akan meningkatkan jumlah outstanding share, namun dari transaksi ini tidak akan menurunkan nilai par. Tapi dari transaksi ini akan meningkatkan total nilai par saham beredar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai convertible preferred stock. Convertible preferred stock adalah perubahan saham preferen menjadi saham biasa. Nah, di transaksi ini tidak ada pengakuan laba rugi karena hanya merubah bentuk ekuitasnya saja. Nah, ketika kita sebagai perusahaan melakukan issuing preferred stock, maka jurnal yang harus diakui adalah cash di bagian debit dan juga share capital preference, serta akun share premium conversion equity di bagian kredit. Namun saat terjadi transaksi konversi dari preferred stock ini menjadi ordinary stock, maka ada jurnal yang harus diakui di bagian debit, yaitu share capital preference dan juga share premium conversion equity. Sedangkan di bagian kredit kita harus akui akun share capital ordinary dan juga share premium ordinary. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai materi dari equity financing ini melalui contoh soal. Kita akan membahas soal 10, yaitu PT Antonius Raya. Di sini sudah diketahui beberapa informasi penting untuk
mencatat jurnal-jurnalnya. Nah, kita langsung saja mengerjakan jurnal-jurnal untuk setiap transaksi yang terjadi. Yang pertama adalah transaksi pada tanggal 15 Januari. Diterbitkan 4.000 lembar convertible share capital preference secara tunai dengan harga 15.000 per lembar. Setiap penerbitan pasti perusahaan akan mendapatkan cash dari hasil penjualan sahamnya. Maka muncul akun cash di debit sebesar 60 juta. 60 juta didapat dari 4.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan harga ketika penjualan. Harga saham ketika penjualannya itu 15.000 per lembar. 4.000 dikali 15.000 hasilnya adalah 60 juta. Lalu pada sisi kredit, kita memunculkan akun share capital preference sebesar 40 juta. 40 juta didapat dari 4.000 lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai par per lembarnya, yaitu Rp10.000. Hasilnya adalah 40 juta. Nah, selisih dari cash dengan share capital preference akan memunculkan akun share premium conversion equity sebesar 20 juta didapat dari 60 juta dikurang 40 juta. Selanjutnya saya akan membahas transaksi di tanggal 11 April, yaitu dijual kembali saham treasury sebanyak 20.000 lembar dengan kurs 150 dan juga biaya komisi 2 juta. Dari transaksi ini akan muncul akun cash sebesar 148 juta di debit yang diperoleh melalui 20.000 lembar dikalikan dengan 5.000 nilai par dan juga dikalikan 150 dari nilai kurs. Kemudian dari hasil tersebut akan dikurangi dengan 2 juta dari biaya komisi. Kemudian akan muncul akun treasury share sebesar 100 juta di bagian kredit diperoleh dari 20.000 lembar dikalikan dengan nilai par sebesar 5.000 dan juga share premium ordinary yang diperoleh melalui selisih dari akun cash dan juga akun treasury shares. Kemudian di tanggal 15 Mei ada transaksi konversi 800 lembar saham preferen yang diterbitkan pada 5 Januari ke saham biasa dengan syarat konversi setiap 1 lembar saham preferen dapat ditukar dengan 2 lembar saham biasa. Dari transaksi ini akan memunculkan sebuah jurnal, ada akun share capital preference di debit sebesar 8 juta yang diperoleh dari 800 lembar dikalikan dengan nilai par 10.000 dan juga share capital conversion equity sebesar 4 juta di debit yang diperoleh dari 800 dibagi 4.000 dikalikan dengan 20 juta sesuai dengan transaksi dari 15 Januari. Kemudian di bagian kredit akan muncul akun share capital ordinary sebesar 8 juta diperoleh dari 800 dikalikan dengan 2 lembar sesuai dengan syarat konversi dan juga dikalikan dengan nilai par sebesar 5.000. Dan yang terakhir ada akun share premium ordinary di bagian kredit sebesar 4 juta yang diperoleh dari selisih akun di debit dan juga akun di kredit. Kemudian di tanggal 17 September ada transaksi dibeli kembali 5.000 lembar saham biasa sebagai saham treasury dengan harga 8.500 per lembar. Hal ini akan memunculkan jurnal treasury shares di debit sebesar 25 juta yang diperoleh dari 5.000 lembar saham biasa dikalikan dengan nilai par 5.000. Kemudian akun share premium ordinary sebesar 3.817.365 diperoleh dari 5.000 dibagi 800.000 dikalikan dengan 560 juta karena transaksi ordinary hanya ada di awal. Kemudian akan ada akun cash di kredit sebesar 42.500 diperoleh dari 5.000 lembar dikalikan dengan harga pembelian yaitu 8.500 dan juga karena ada selisih sebesar 13.682.635 di sisi kredit maka akan dicatat sebagai retained earnings. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priscilla. Nah, selanjutnya di tanggal 29 Desember diketahui bahwa diumumkan pembagian dividen tunai untuk pemegang saham preferen dan dividen saham untuk pemegang saham biasa sebesar 3% pada saat harga pasar saham biasa 9.000 per lembar. Nah, di tanggal 29 Desember ini kita membuat 2 jurnal. Yang pertama itu jurnal untuk pengumuman cash dividen saham preferen. Nah, karena ini adalah pengumuman cash dividen, maka kita akan mendebit cash dividen pada dividen payable. Untuk nominalnya kita dapat dari 10%, itu adalah kepemilikan saham preferennya, dikalikan dengan nilai par 10.000 lalu dikalikan dengan lembar outstanding-nya. Lembar outstanding ini kita hitung mulai dari awal tahun hingga tanggal 29 Desember. Nah, kita dapat 253.200. Lalu jurnal untuk pengumuman dividen saham biasanya, kita debit share dividen pada ordinary dividend distributable. Angkanya ini kita dapat dari 3% yang diketahui di soal, lalu dikalikan dengan nilai par-nya 5.000, lalu dikali juga dengan jumlah outstanding saham biasanya. Nah, jumlah outstanding saham biasa ini juga dihitung dari data soal awal hingga akhir tahun
2020. Nah, di soal terakhir itu ada tanggal 31 Desember. Di sini ketahui bahwa laba bersih tahun berjalan adalah 2 miliar 320 juta. Untuk jurnalnya, karena ini adalah laba bersih, maka kita akan mendebit income summary pada return earning sebesar 2 miliar 320 juta. Nah, jangan lupa juga karena tadi ada pengumuman dividen saham dan juga ada pengumuman cash dividen, kita harus membuat jurnal penutup untuk dividen yang diumumkan. Kita debit return earnings-nya sebesar 372.650 dan dikreditkan cash dividen dan share dividen sebesar pengumuman dividen yang tadi kita udah hitung. Oke, sekian untuk pembahasan soal mengenai equity financing. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai diluted securities dan EPS. EPS itu adalah kependekan dari earning per share. Nah, earning per share atau laba bersih perusahaan merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari setiap jurnal lembaran saham yang diedarkan. Biasanya EPS dikaitkan atau setara dengan pendapatan perusahaan. Jadi kalau misalnya EPS-nya tinggi, maka revenue yang didapatkan oleh perusahaan itu juga tinggi. Manfaat dari earning per share ini adalah sebagai alat analisis keuangan dapat menyajikan bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam oleh pemilik perusahaan. EPS terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada basic EPS dan yang kedua itu ada diluted EPS. Yang pertama kita akan bahas tentang basic EPS terlebih dahulu. Nah, basic EPS ini digunakan kalau hanya ada saham biasa atau saham preferred non-convertible saja. Artinya tidak ada sekuritas lain yang dapat dikonversi menjadi saham biasa seperti opsi saham dan lain sebagainya. Nah, rumusnya ini ada seperti yang di layar. Cara menghitung basic EPS yaitu dengan net income dikurang dengan dividen preference share lalu dibagi dengan weighted average outstanding ordinary share. Nah, setelah kita mengerti apa itu basic EPS, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diluted EPS. Diluted EPS ini adalah EPS yang menyesuaikan dengan potensi dampak dari sekuritas convertible pada saham biasa. Dengan kata lain, pemegang sekuritas convertible ini bisa memperoleh saham biasa. Jadi konversi yang dilakukan pemegang sekuritas convertible bisa menyebabkan EPS menurun. Nah, contoh dari sekuritas diluted ini itu ada 3. Yang di sini yang pertama itu adalah opsi warrant dan rights. Opsi warrant dan rights ini adalah hak yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak manapun dalam perusahaan untuk membeli saham biasa, seperti karyawan atau pihak lainnya. Lalu contoh yang kedua itu ada debt securities yang convertible seperti misalnya convertible bonds. Lalu yang terakhir itu contohnya adalah kontrak yang saat kondisi-kondisi tertentu terpenuhi maka akan diterbitkan sahamnya. Nah, perlu diingat juga bahwa basic EPS itu pasti akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan diluted EPS. Nah, di sini ada 2 rumus diluted EPS. Yang pertama itu untuk rumus menghitung diluted EPS untuk opsi warrant dan right. Yang pertama ini di pembilangnya akan mengurangi net income dengan dividen preferred. Lalu penyebutnya kita di WACC-nya harus ditambah dengan tambahan saham biasa yang akan beredar dengan asumsi opsi dilaksanakan. Lalu rumus yang terakhir adalah diluted EPS untuk convertible bond. Rumusnya adalah seperti di layar. Di sini kita memperhitungkan bunga dan wesel after tax dan juga menambah atau mengurangi net income dengan diskon atau premium after tax-nya. Lalu WACC juga harus ditambah dengan tambahan saham biasa yang akan beredar dengan asumsi opsi dilaksanakan. Kita bakal bahas satu soal besar dari materi EPS, yaitu soal PT Sejahtera. Sekarang kita akan membahas soal PT Sejahtera. Di sebelah kiri sudah ada soalnya dari PT Sejahtera, sudah ada struktur modal pada tanggal 31 Desember 2019, dan juga ada informasi tambahan yang akan membantu kita untuk menjawab dari soal PT Sejahtera ini. Menjawab soal dari PT Sejahtera, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Untuk step pertama adalah untuk menghitung WACC Outstanding Ordinary Shares. Dari periode 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Juni 2020, jumlah outstanding shares yang ada adalah 800.000. Kemudian fraction of year-nya 5/12 diperoleh dari 31 Desember 2019 sampai dengan 3 Juni 2020, dan juga average-nya kita dapatkan 333.333 diperoleh dari jumlah outstanding share 800.000 dikalikan dengan fraction of year 5/12. Selanjutnya di tanggal 3 Juni ada penerbitan outstanding share sebanyak 30.000 lembar, sehingga pada periode 3 Juni sampai dengan 6 Juli, jumlah outstanding share-nya akan menjadi 830.000, dan juga fraction of year-nya sebesar 1/12, dan juga average-nya 69.167. Kemudian di tanggal 6 Juli 2020, perusahaan membeli kembali 40.000 lembar ordinary share sebagai saham treasury, maka akan mengurangi jumlah outstanding share-nya sebesar 40.000 lembar. Maka dari periode 6 Juli sampai dengan 2 Agustus,
jumlah outstanding share-nya akan menjadi 790.000 dengan fraction of year-nya 1/12 dan juga average-nya 65.833. Kemudian di tanggal 2 Agustus ada konversi saham preferen sebesar 210.000 sehingga akan menambah jumlah outstanding share-nya menjadi 1 juta di periode 2 Agustus sampai dengan 10 September dengan fraction of year-nya 1/12 dan juga average 83.333. Selanjutnya di tanggal 10 September ada penggunaan opsi sebesar 90.000 sehingga akan menambah jumlah outstanding shares-nya menjadi 1.090.000 di periode September sampai dengan Oktober dengan fraction of year 1/12 dan juga average 90.833. Dan di tanggal 1 Oktober ada konversi obligasi sebanyak 30.000 lembar, sehingga pada periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember akan menambah outstanding share-nya menjadi 1.120.000 dengan fraction of year 1/4 dan juga average 280.000. Sehingga dapat kita jumlahkan weighted average outstanding ordinary shares-nya adalah 922.500. Kemudian untuk langkah kedua, kita harus menghitung basic EPS-nya. Untuk rumus dari basic EPS-nya adalah net income dikurangi dengan dividend preference shares dibagi dengan WACC outstanding ordinary shares. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, untuk earning after tax-nya ada 600 juta, dan juga untuk dividend preference shares-nya ada 29.400.000 diperoleh dari 10% dikalikan 42.000 lembar, dan juga dikalikan dengan 7.000 per lembar. Maka dapat kita peroleh total laba bersihnya ada 570.600.000. Kemudian bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus basic EPS-nya. Total laba bersihnya 570.600.000 dibagi dengan WACC outstanding ordinary shares-nya yang tadi kita sudah hitung dari step pertama sejumlah 922.500.000. Maka untuk basic EPS-nya kita dapatkan 618,5365854. Untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh Quinta. Langkah selanjutnya untuk menghitung diluted EPS, kita harus menghitung dimulai dari yang paling berpengaruh dulu terhadap EPS, yaitu opsi. Nah, di informasi tambahan diketahui pada 4 Februari perusahaan menerbitkan sekian lembar saham yang dapat digunakan untuk membeli outstanding share dengan harga sekian. Lalu pada 10 September 2020, 90.000 lembar outstanding share option telah digunakan untuk membeli outstanding share saat HPS outstanding share adalah 6.000 per lembar. Diketahui HPS rata-rata outstanding share tahun 2020 adalah 8.000 per lembar dan HPS akhir tahun 2020 adalah Rp7.200 per lembar. Nah, jadi untuk menghitungnya kita hitung terlebih dahulu opsi yang sudah dilaksanakan. Jumlah opsi yang sudah dilaksanakan adalah 90.000 lembar saham sesuai dengan informasi tambahan pada tanggal 10 September. Lalu saham treasury shares yang dapat ditarik oleh perusahaan adalah 75.000. 75.000 ini didapat dari 100.000 lembar saham dikalikan dengan 5.000 harga per lembarnya dibagi dengan 6.000, yaitu HPS ketika membeli outstanding share. Lalu 90.000 dikurang 75.000 hasilnya adalah 15.000. 15.000 ini menjadi total lembaran saham yang diterbitkan untuk opsi ini. Lalu kita kalikan 15.000 dengan fraction of year-nya yaitu 7/12 karena dari bulan Februari sampai bulan September itu ada 7 bulan. Hasilnya adalah 8.750. Lalu kita menghitung opsi yang belum dilaksanakan. Jumlah opsi yang belum dilaksanakan ini adalah 10.000 lembar saham. 10.000 lembar saham ini didapat dari 100.000 lembar outstanding share option dikurang 90.000 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September tadi. Hasilnya adalah 10.000. Lalu saham treasury stock yang dapat ditarik oleh perusahaan adalah 6.250, didapat dari 10.000 lembar saham, 10.000 lembar saham opsi dikalikan dengan 5.000, yaitu harga per lembarnya, dibagi dengan 8.000, yaitu HPS rata-rata outstanding share di tahun 2020. Lalu 10.000 dikurang 6.250, hasilnya adalah 3.750, yang merupakan total lembaran saham yang diterbitkan untuk opsi ini. Lalu 3.750 dikalikan dengan fraction of year-nya sebanyak 11/12, hasilnya adalah 3.438. Nah, jadi total lembaran saham yang diterbitkan untuk opsi ini adalah penjumlahan dari opsi yang telah dilaksanakan dan opsi yang belum dilaksanakan. Totalnya adalah 12.188 lembar. Lalu yang kedua, kita menghitung
convertible preference shares-nya. Nah, dari informasi tambahan diketahui bahwa pada tanggal 2 Agustus, convertible preference shares ini dikonversi seluruhnya. Jadi kita akan mencari berapa incremental EPS-nya. Untuk mencari incremental EPS dapat dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dampak terhadap laba bersih dibagi dengan tambahan lembar saham. Dampak terhadap laba bersih dapat dicari dengan 7.000 nilai par-nya dikali 42.000 lembar saham yang beredar, lalu dikalikan dengan fraction of year-nya, yaitu 7/12. 7/12 ini didapat dari 1 Januari sampai 2 Agustus. Hasilnya adalah 17.150.000. Lalu tambahan lembar saham dapat dicari dengan 42.000 kali 5. 5 ini merupakan syarat dari konversi lembar sahamnya. Dikalikan dengan fraction of year-nya, 7/12, hasilnya adalah 122.500. 17.150.000 dibagi dengan 122.500, hasilnya adalah 140. Jadi kesimpulannya, 10% convertible saham preference yang dapat dikonversi berpotensi dilusi karena incremental IPS-nya lebih kecil daripada basis IPS-nya. Incremental IPS-nya adalah 140, sedangkan basis IPS-nya adalah 618,536 sekian seperti yang sudah kita cari pada step kedua. Selanjutnya, setelah kita memperhitungkan dilutive EPS opsi dan convertible preference share, yang terakhir kita harus memperhitungkan dilutive EPS untuk convertible bonds. Nah, diketahui di soal itu di 1 Oktober 2020 bahwa konversi Wesel ini dilakukan sebanyak 100 juta lembar dari 240 juta. Nah, syarat konversi setiap 50.000 bonds ini dapat dikonversi menjadi 15 lembar ordinary share. Nah, untuk memperhitungkan incremental EPS-nya, kita menggunakan rumus dampak terhadap laba bersih dibagi dengan tambahan lembar saham. Nah, ini yang sudah dikonversi dan yang belum dikonversi juga diperhitungkan. Nah, yang pertama ini kita hitung dulu dampak terhadap laba bersihnya. Yang sudah dikonversi itu caranya adalah memperhitungkan bunga dari Weselnya. Jadi interestnya 12% dikali dengan 9/12 itu adalah fraksinya, dapat dari 1 Oktober hingga 1 Desember. Lalu dikalikan dengan nilai bonds-nya yang dikonversi adalah 100 juta, lalu karena rumusnya harus after tax, kita kalikan dengan 1 dikurang 30%. Hasilnya adalah 6.300.000. Lalu yang belum dikonversi, itu interestnya 12% dikalikan dengan 12/12 yang merupakan fraksinya dari 1 Januari ke 31 Desember 2020 dikalikan dengan sisa yang belum dikonversi. Sisanya yaitu adalah 240 juta dikurang 100 juta. Lalu dikali dengan pajaknya 1 dikurang 30%. Hasilnya 11.760.000. Dan ini ditambahkan, maka dampak terhadap laba bersihnya itu adalah 18.060.000. Setelah itu kita akan hitung tambahan lembar sahamnya. Nah, yang sudah dikonversi itu ada 30.000 lembar. 30.000 lembar itu didapat dari 100 juta dibagi 50.000 dikali 15 lembar. Itu adalah syarat konversinya. Maka dapatlah 30.000 lembar. Nah, 30.000 lembar ini dikalikan dengan fraksinya, yaitu 9/12, dan dapat 22.500 lembar. Lalu yang belum dikonversi ini ada 42.000 lembar, dapat dari 240 juta dikurang 100 juta, lalu dibagi dengan 50.000 dan dikalikan dengan 15 lembar. Maka dapat 42.000 lembar. Jadi dikalikan juga dengan fraksinya, yaitu 12/12, maka dapat 42.000 lembar. Nah, yang ini juga ditambahkan 22.500 dan 42.000 lembar ini, maka dapatlah tambahan lembar sahamnya sebanyak 64.500. Maka untuk incremental EPS-nya tinggal kita bagi aja 18.060.000-nya dengan 64.500 lembar, maka dapat 280. Nah, kesimpulan dari perhitungan ini adalah di convertible bonds-nya ini yang dapat dikonversi berpotensi dilusi karena si incremental EPS yang sebesar 280 ini itu lebih kecil daripada basis EPS-nya yang telah kita hitung di step 2. Nah, step yang terakhir kita akan menghitung EPS dilusinya. Kita harus buat tabel ini. Jadi kita list diurutin dari base EPS, opsi, lalu convertible saham preference dan bonds-nya. Di sini kita list semua net income dan lembar saham yang telah kita hitung tadi. Yang pertama itu kita list basis EPS-nya. Jadi di sini net income-nya telah kita hitung setelah pajak 570.600. Lalu lembar saham yang udah kita hitung yaitu weighted average outstanding ordinary share-nya yaitu 922.500 lembar. Nah, ini tinggal dibagi, maka dapat nilai angka EPS, basis EPS-nya 618,54. Lalu,
Di list juga opsinya, karena di opsi ini jika opsinya dilaksanakan, dia itu tidak akan mempengaruhi net income. Jadi di sini kita taruh 0 di net income, lalu ketika dilaksanakan akan berdampak pada lembar sahamnya. Jadi di sini kita tambahkan 12.188 seperti yang telah kita hitung tadi. Dan di sini kita jumlahkan net income-nya dan lembar sahamnya, lalu dibagi, maka dapat EPS sebesar 610. Nah, yang di list ketiga ini kita masukin saham preferred convertible-nya yang berdampak ke net income sebesar 17.150, lalu juga berdampak pada tambahan lembar sahamnya. Kita tambahkan 122.500, lalu dapat 1.057.188. Dan net income-nya jika ditambahkan maka akan menghasilkan 587.750. Nah, ini dibagi maka dapat EPS-nya juga. Lalu kita tambahkan pula net income dari dampak net income-nya dari convertible bonds sebesar 18.060.000 dan tambahi lembar sahamnya dari convertible bonds-nya sebesar 64.500 lembar. Nah, untuk yang di list terakhir, kita masukin net income dan lembar saham dari convertible bonds-nya. Net income-nya itu adalah sebesar 18.060.000, lalu lembar saham yang beredarnya akan menambah menjadi 64, menjadi 2.178.875. Lalu net income-nya yang sudah ditambahkan jadi 1.193.560.000. Maka EPS yang diletaknya tinggal dibagi, maka hasilnya terakhir adalah 547. Nah, angka diluted EPS-nya ini harus diurutkan dari angka yang terbesar menjadi yang terkecil, maka yang terkecil ini akan dipakai menjadi angka diluted EPS. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa basis EPS sebesar 618 itu lebih besar dengan diluted EPS-nya sebesar 547. Nah, sekian materi tentang equity financing dan diluted securities serta EPS. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan terima kasih telah menonton. Dah.